Selamat datang kembali di video lainnya. Sebagai disclaimer singkat, gue ingin mengingatkan kalian yang nonton video ini bahwa tanda-tanda depresi yang dibahas dalam video ini tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis siapapun yang mengalami depresi, apalagi self-diagnosis, mendiagnosis diri sendiri. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang melawan depresi, hubungi profesional kesehatan mental yang dapat membantu kamu untuk mengatasi penyakit mental yang kamu alami. Karena yang dapat mendiagnosis seseorang mempunyai penyakit mental adalah psikiater dan psikolog. Dengan mengatakan itu, mari kita mulai. Pernahkah kamu mengalami hari-hari di mana semua yang ingin kamu lakukan hanyalah berbaring di tempat tidur dan sama sekali tidak melakukan hal lain? Kamu hanya ingin bermalas-malasan dan tidak khawatir tentang tanggung jawab yang kamu punyai. Kita semua memiliki hari libur. Kita semua pernah merasa malas, tidak termotivasi, dan tidak bersemangat dari waktu ke waktu. Dan itu normal untuk merasakan hal yang seperti itu. Tetapi kita hidup dalam masyarakat yang sangat kompetitif, yang sangat terfokus pada mengejar kesuksesan dan kekayaan, sehingga membuat kita merasa bersalah secara internal atas waktu yang kita habiskan untuk tidak bekerja menuju suatu yang produktif. Ketika kamu terlalu memaksakan diri dan menghadapi stres kronis, hal itu pasti akan berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional kamu. Tapi bagaimana jika bisa lebih dari itu? Bagaimana jika kemalasan yang kamu alami sekarang bukan hanya sekedar kamu merasa lelah? Berikut ini adalah 6 tanda peringatan depresi yang lebih dari sekedar kemalasan. Nomor 1, kamu tidak bisa melepaskan diri dari rasa malas. Rasa malas biasanya muncul ketika kamu terlalu stres, atau jika kamu telah bekerja terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Dan ada banyak tips dan trik bagus yang dapat kamu gunakan untuk menghentikan rasa malas tersebut. Seperti membuat daftar tugas, mendengarkan ceramah motivasi, atau menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Tapi saat depresi bukanlah pilihan. Dan itu jelas bukan suatu yang bisa kamu singkirkan atau lupakan. Apapun yang dikatakan orang lain kepada kamu, depresi adalah penyakit mental serius yang perlu diobati dengan bantuan profesional dan pengobatan jika diperlukan. Depresi adalah penyakit mental serius yang perlu diobati dengan bantuan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Psikiater akan memberikan obat jika hal itu diperlukan. Seringkali episode depresi dapat berulang sepanjang hidup kamu. Jadi terapi berbulan-bulan mungkin diperlukan untuk membantu kamu mengatasi depresi. Nomor 2, kamu tidak bisa menghibur diri sendiri. Apakah kamu sering bergumul dengan perasaan kesepian, kesedihan, dan keputusasaan yang tidak dapat dijelaskan? Apakah kamu merasa lelah sepanjang waktu dan jarang memiliki energi? Kamu mungkin merasa sedih dan putus asa karena alasan yang tidak kamu mengerti, atau membuat kamu merasa lebih baik. Dan tidak ada yang kamu lakukan tampaknya menghibur kamu. Tidak ada jumlah tidur, makanan yang menenangkan, kegiatan perawatan diri, atau waktu yang menyenangkan dengan teman-teman tampaknya berbuat banyak untuk mencerahkan semangat kamu. Saat kamu berjuang melawan depresi, bahkan tidak melakukan hal-hal yang dulu kamu sukai, atau menghabiskan waktu bersama orang yang kamu cintai, dapat membuat kamu merasa lebih baik. Nomor 3, kamu telah kehilangan minat dalam segala hal. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, APA, minat kesenangan yang sangat berkurang dalam aktivitas adalah salah satu ciri dari episode depresi.
Jadi, jika kamu telah menemukan bahwa kemalasan kamu telah membuat kamu kehilangan motivasi dan minat kamu dalam hal apapun, termasuk sekolah dan pekerjaan, maka itu adalah tanda pasti bahwa ada sesuatu yang salah dengan kesehatan mental kamu. Dengan depresi, kamu cenderung kehilangan minat pada hobi dan menarik diri secara emosional dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu lebih suka tinggal di rumah dan berbaring di tempat tidur tanpa melakukan aktivitas apapun, karena kamu tidak dapat menemukan diri kamu untuk cukup peduli tentang banyak hal yang ada di sekitar kamu. Nomor 4, kamu tidak bisa berfungsi seperti dulu. Apakah kamu merasa bahwa kemalasan kamu sudah tidak terkendali? Apakah itu menjadi terlalu banyak untuk kamu kelola? Apakah itu menghalangi pekerjaan kamu, sekolah kamu, atau kehidupan pribadi kamu? Jika kamu menjawab iya untuk semua pertanyaan ini, maka kamu mungkin sedang menghadapi depresi. Dalam mendiagnosis depresi, psikolog cenderung melihat 4 hal, yaitu penyimpangan, kesusahan, bahaya, dan disfungsi. Jadi, jika kemalasan kamu membuat kamu tidak berfungsi secara signifikan, mengganggu tugas sehari-hari kamu, dan terasa seperti konstan rintangan dalam hidup kamu, maka mungkin sudah waktunya untuk menemui psikiater atau psikolog untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental tentang hal tersebut. Nomor 5, kemalasan kamu tidak dipicu oleh apapun. Seringkali, kemalasan bermanifestasi sebagai penundaan dan dapat disebabkan oleh sejumlah alasan yang berbeda. Beberapa percaya rasa malas mencerminkan kurangnya harga diri, sementara yang lainnya akan berpendapat rasa malas karena kurangnya pengakuan positif dari orang lain. Bisa juga karena kurangnya disiplin, pengendalian diri, dan minat. Tapi bagaimana dengan depresi? Apa yang menyebabkan depresi? Ya, sebenarnya psikolog tidak benar-benar tahu. Tapi satu hal yang kita tahu pasti adalah bahwa hal itu biasanya tidak dipicu oleh satu hal tertentu saja. Tidak selalu ada alasan yang jelas mengapa depresi bisa berkembang. Jadi, jika kamu tiba-tiba merasa sedih, putus asa, dan tidak bersemangat, depresi mungkin menjadi alasannya. Dan nomor 6, kemalasan kamu bukanlah pilihan. Akhirnya, tetapi mungkin yang paling penting, perbedaan utama antara depresi dan kemalasan adalah bahwa kemalasan dapat diubah, sedangkan depresi tidak begitu mudah untuk dirubah. Jika kamu merasa lelah atau tidak termotivasi, kamu dapat melakukan sesuatu untuk mengubahnya sendiri. Kamu dapat beristirahat, bertukar pikiran, mencari inspirasi, dan mencoba berbagai peretasan produktivitas untuk membantu kamu mendapatkan kesenangan lagi. Tapi berbeda dengan depresi, tidak semudah itu untuk dilakukan. Depresi bukan fang yang bisa kamu keluarkan begitu saja. Ketika kamu mengalami depresi, kamu tidak membuat pilihan untuk menjadi depresi atau tetap depresi saja. Faktanya, orang yang sedang menderita depresi sering melaporkan perasaan bersalah, malu, dan ketidakberdayaan karena depresi yang sedang mereka hadapi. Tak seorang pun dengan depresi pernah melakukannya, hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang di sekitar mereka. Penyakit mental jauh lebih dalam dari hal itu. Dapatkah kamu menghubungkan salah satu tanda depresi dalam video ini? Jika kamu atau siapapun yang kamu kenal mengalami depresi yang serius, jangan ragu untuk menghubungi psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat terhadap permasalahan psikologis yang sedang kamu hadapi. Silakan untuk menekan tombol suka dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan di luar sana jika kamu merasa video ini bermanfaat.
Jangan lupa untuk tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan updatean video terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.